الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقول يهتدي المهتدون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari dan di tempat yang begitu mulia dan barokah ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan serta menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebab hanya dengan modal iman dan takwa ini kita menjadi sosok manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan modal iman dan takwa ini kita menjadi sosok manusia yang selamat dan bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan. Dan saat ini juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial karena bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari yang berbahagia bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Bulan Syawal dari segi bahasa memiliki arti al-irtifa', yakni meningkat. Definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat.
Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi, lebih meningkat bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Masjid-masjid menjadi ramai dengan ibadah sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal dan bulan-bulan ke depannya. Yang pertama yaitu dengan melakukan muhasabah. Yang kedua mujahadah, dan yang ketiga dengan melakukan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita masing-masing tentang apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di dalam bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspeksi lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap di antara kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha meneliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan amal-amal positif ibadah kita di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama di bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari kita sendiri. Oleh karena itu kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar, agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendorkan dan melemahkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan muhasabah, mujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya muraqabah. Muraqabah adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan memunculkan dan menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu." Hendaknya engkau menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Sebab meski engkau tidak melihatnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar diri bahwa kita sangat lemah dan miskin akan amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan, untuk terus meningkatkan amal ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung khutbah singkat ini mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa bermuhasabah, bermujahadah dan bermuraqabah, dan hingga pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita yang terbaik, yaitu bi husnil khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Barakallahu li ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور